Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil istijabah wa hassana ala bulughil fadli wal inabah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ala ni'matit taufiq wa tariqis sa'adah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fis siyami was salawati wal azkar wal ubudiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. 'Allamana manhajar rasyad wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil azmi was siyadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi yang cerah ini tak henti-hentinya kita membahanakan takbir dan tasbih ke seluruh seantero cakrawala, seraya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya. Kini kita telah tiba pada hari yang mulia, hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tak terasa sebulan lamanya kita telah menghamba dengan penuh khidmat kepadanya, berharap ridha dan ampunannya di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Semoga segala ketaatan kita telah sampai ke sisinya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sejenak di tengah kebahagiaan kita, tak lupa kita sisipkan doa-doa terbaik untuk karib kerabat kita yang telah mendahului kita, ayah bunda kita, istri atau suami kita, hingga anak-anak yang tercinta yang mungkin sosoknya hingga kini masih terngiang, masih jelas rautan senyum di wajah mereka pada lebaran tahun yang lalu, namun kini mereka telah tiada. Semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan mereka di surga firdausnya. Ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, terangilah makam mereka, bahagiakanlah mereka, jadikanlah tempat istirahat mereka sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dijayakan Allah, di antara pelajaran dari ibadah puasa Ramadan yang dapat kita petik adalah pelajaran keimanan akan adanya hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka
dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis muttafaq alaih. Orang yang berpuasa dan beramal soleh lainnya akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan bahagia. Wajah mereka berseri-seri melihat kepada Rabb-Nya karena mereka mendapatkan predikat radiyatan mardiyah, hamba yang ridha dan diridhai. Dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran lainnya adalah bahwa puasa Ramadan merupakan latihan yang paling mujarab dalam mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Berbagai macam kemungkaran yang kita saksikan hari ini, korupsi dana rakyat, pembunuhan keji, hubungan seksual bebas, minuman keras yang merusak akal, hingga dusta dan hoaks yang seringkali menghampiri beranda media sosial kita, adalah buah dari sulitnya mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Wallahul musta'an. Semoga puasa yang telah kita lakukan 1 bulan lamanya telah dapat menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang paripurna, yang senantiasa mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan dan Lebaran tahun ini terasa begitu pahit adanya. Kepahitan tersebut lantaran di belahan bumi sana, di negeri para nabi dan rasul, di tanah yang dijamin keberkahannya, di tanah Palestina, kita menyaksikan puluhan ribu saudara-saudara kita mengalami genosida, pembantaian kemanusiaan yang begitu sadis dan kejam dari kaum Yahudi Zionis yang terlaknat. Allahul musta'an. Kekejian dan kebengisan mereka telah tersaksikan sepanjang sejarah umat manusia. Bukankah mereka yang dahulu membunuh Nabi Zakaria dan Yahya? Bukankah mereka yang mengaku membunuh Isa? Dan bukankah mereka juga yang hampir membunuh Rasulullah SAW dengan racun yang berbahaya? Wal-iyazubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pandanglah langit di atas sana. Langit yang sama mungkin juga sedang dipandangi oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Namun mereka memandanginya seraya menatap bom dan roket yang datang menghujam. Kini tiada lagi rumah tempat mereka berlindung sembari melepas canda tawa layaknya kita hari ini. Karena yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan. Tiada lagi kunjung mengunjungi karib kerabat di hari raya yang fitri ini. Karena yang dapat mereka lakukan hanyalah mengunjungi deretan mayat yang bergelimpangan, yang mungkin di dalamnya ada ayah ibu mereka atau anak-anak mereka. Wallahul musta'an. Berbahagialah kita saat ini yang masih bisa memeluk dan melihat senyum anak-anak kita, karena di sana ada banyak orang tua yang hanya bisa termenung melihat kesyahidan anak mereka di hadapan mata mereka. Bersyukurlah karena kita masih bisa mencium tangan kedua orang tua kita, karena di sana ada banyak anak-anak yatim yang hanya bisa mencium kening orang tuanya sebelum dimasukkan ke liang lahat. Wallahul musta'an. Dan yang menambah kesedihan kita, karena kita hanya dapat membisu di bumi kita tanpa bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Namun semoga sedikit kiriman doa dan harta kita hari ini bisa menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, karena sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Sedih mereka adalah sedih kita, dan susah mereka adalah susah kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka seumpama tubuh
jika saja satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dijayakan Allah, kisah perjuangan rakyat Palestina menggambarkan kepada kita sifat mukmin sejati, mukmin yang tidak pernah sudi tunduk kepada kekufuran kaum penjajah Yahudi dan hanya takut kepada Allah Sang Pencipta. Dalam sebuah cuplikan video, seorang gadis kecil Palestina yang ditanya kenapa tidak meninggalkan tanah kelahirannya, dengan penuh keyakinan ia menjawab bahwa Allah lah yang akan menjaganya dan tidak ada ketakutan baginya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita bahwa di dunia ini pilihan kita hanyalah satu dari dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia yang tidak tunduk kepada kekufuran dan merdeka dalam menghamba kepada Allah semata, serta mati syahid membela agama dan syariatnya. Kita yakin dan optimis bahwa cepat atau lambat pertolongan Allah pasti akan datang dan kaum durjana Yahudi Zionis akan berakhir binasa dengan penuh hina dina. Insyaallah. Allah berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrih, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Ya, artinya Allah berkuasa terhadap segala urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan ia juga berfirman, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Ya, artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pastilah akan sirna. Kemenangan kaum muslimin atas kaum terlaknat ini juga telah dijamin oleh Rasulullah SAW sejak jauh-jauh hari. Dalam suatu sabda Nabi SAW, "La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar was-syajar wa yaqulu al-hajar wa asy-syajar ya muslim ya Abdullah hada yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud." Ya, artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu atau pohon tersebut akan mengatakan dan berbicara, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku, kemarilah, habisilah ia." Kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon kaum Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemenangan itu pasti datang insya Allah. Hanya saja kita perlu sedikit lebih bersabar dan berjuang hingga kita betul-betul meraihnya biidznillah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wahai para ayah yang tangguh dan soleh, bangunlah rumah tanggamu dalam bingkai keridhaan Tuhanmu. Bimbinglah istri dan anak-anakmu untuk senantiasa menjalankan syariat agama ini. Carikan mereka rezeki yang halal dan jagalah dirimu beserta keluargamu dari siksaan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para ibunda yang mulia, didiklah anak-anakmu menjadi anak yang saleh dan soleha. Jadikanlah mereka tabungan pahalamu ketika engkau telah tiada di dunia ini. Dirikanlah salat dan jagalah dirimu beserta harkat martabat suamimu. Niscaya kelak syurga berebutan memanggilmu. Wahai para pemudi muslimah yang salehah, jagalah perangaimu dan kehormatanmu. Teguhlah engkau bersama hijabmu, karena itu adalah mahkota terindahmu. Sempurnakan agamamu dengan terus taat kepada Tuhanmu. Wahai para pemuda muslim yang saleh, engkaulah tumpuan umat mulia ini. Engkaulah masa depan umat dan bangsa ini. Jadikan Al-Quran bersemayam di dadamu. Basah lisanmu senantiasa melantunkannya. Tegar langkahmu berjalan di bawah bayang-bayangnya. Wahai para pejuang dan perwira di tanah Gaza, maafkan kami yang hanya bisa berdiri di sini. Andai saja ada sayap yang dipinjamkan kepada kami untuk terbang kepadamu, niscaya kami takkan terlambat sedetik pun untuk menghampirmu insya Allah. Wahai para mujahid dakwah di Nusantara tercinta,
Akidah yang bersemayam di dada menuntut kita untuk terus bersatu dalam panji Islam, dalam perjuangan ini. Jangan biarkan hawa nafsu perpecahan ditiupkan syaitan sehingga mengoyak-ngoyak panji persatuan. Satukanlah hati dan langkah kita menyongsong kemenangan sejati. Wahai setiap jiwa-jiwa beriman, sandarkan semua kepada Allah. Laksanakan peran dan amanah kita masing-masing secara paripurna. Berjuanglah hingga ajal menjemput, karena dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah yang selamanya. Wahai segenap alumni Ramadan, teruskanlah ibadah ini. Jangan biarkan ia menghilang dengan terbenamnya mentari Ramadan. Teruslah menyembah kepada Sang Maha Pencipta hingga hembusan nafas terakhir keluar dari tubuh yang mulia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah SWT berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan atau ajal. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama bertakwa dan meningkatkan ketakwaan. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Marilah kita berbuat baik dan menyeru kepada kebaikan, serta menghindari setiap perbuatan keji, kemungkaran dan keburukan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, akhirnya marilah kita berdoa, menundukkan hati kita, menengadahkan tangan kita, meminta seraya berharap kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu. Terlalu banyak kezaliman yang masih terus-menerus kami lakukan. Terdengar azan di pendengaran kami, tetapi kami tidak lekas menjawabnya. Bertumpuk harta yang Engkau rezekikan kepada kami, tetapi kami tidak tunaikan zakatnya. Telah datang Ramadan menghampiri kami, tetapi kami belum maksimal berpuasa di dalamnya. Seruan haji sampai ke benak kami, tetapi kami mengabaikannya. Ada orang susah di hadapan kami, tetapi kami tidak membantunya. Ada kebaikan orang lain kepada kami, tetapi kami tidak mensyukurinya. Ada orang meminta maaf kepada kami, tetapi kami tidak rela memaafkannya. Tuhan kami mohon ampun dari semua keburukan itu dan yang sejenis dengan itu. Kami sungguh menyesal, biarlah itu menjadi peringatan buat kami. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa kami yang jumlahnya bagaikan jumlah pasir di lautan, yang tingginya menjulang bagaikan tinggi gunung yang terhampar. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Berikanlah kami taufik untuk berbakti kepada mereka di sisa akhir hidup mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampunilah setiap jejak durhaka kami atas mereka. Rahmati dan kasihi yang telah mendahului kami. Kumpulkanlah kami dan mereka dalam surgamu yang kekal abadi. Ya Allah, anugerahkanlah kesolehan kepada anak-anak keturunan kami. Jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang taat serta bermanfaat bagi agama dan bangsa. Satukanlah kami dalam perjuangan di jalanmu. Kumpulkanlah kami dalam jannahmu yang terindah. Ya Allah, jagalah negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin dari setiap mara bahaya dan bencana, dari setiap kezaliman dan kenistaan. Jagalah para ulama dan guru-guru kami, kuatkanlah mereka dan tolonglah mereka ya Allah. Engkau maha perkasa yang menjaga hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam indahnya bingkai ukhuwah Islamiyah. Satukanlah langkah-langkah kami di jalanmu. Jadikanlah tangan-tangan kami saling bergandengan dalam ketaatan menggapai ridhamu. Hilangkanlah segala kebencian dan kedengkian yang mungkin masih bersemayam di dalam sanubari kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, negeri yang Engkau berkahi. Turunkanlah pertolonganmu atas para pejuang di Masjidil Aqsa, di tanah Gaza yang mulia. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Satukanlah kalimat mereka, terimalah syuhada mereka, dan sembuhkanlah orang-orang yang terluka di antara mereka.
hancurkanlah musuh-musuh mereka dengan penuh kehinaan dan kenistaan. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut kepadamu dan senantiasa tegar di atas syariat-Mu. Ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala yang berlimpah atas kesabarannya. Rahmati dan ampuni yang telah mendahului kami menghadap kepadamu. Ya Allah, terimalah segala amal kebaikan kami di bulan suci Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang insyaallah taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari siksaan api neraka-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.